Halo semua, saya Nurli Aprianti Sinurat, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Inflasi terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia tahun 2006 sampai 2023. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah metode penelitian, dan saya berharap presentasi ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, manfaat, serta metode penelitian yang akan saya lakukan. Negara berkembang sering menghadapi masalah ketika peluang untuk sumber domestik terbatas dan permintaan dana investasi tinggi. Kegiatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dimulai dengan penanaman modal asing. Namun, Indonesia masih kesulitan mendapatkan modal yang diperlukan untuk kemajuan ekonominya. Pendanaan yang cukup tidak dapat diperoleh Indonesia hanya dengan pinjaman dari luar negeri. Situasi ini mendorong Indonesia untuk memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang, yaitu dengan memulai penanaman modal asing. Pembentukan modal dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan nasional, dan menciptakan lapangan kerja baru. Investasi dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Menurut Bank Dunia, penanaman modal asing adalah penanaman modal yang dilakukan oleh seseorang dalam proyek atau perusahaan di negara selain negara tempat tinggal atau keluarga negaranya. Grafik data pergerakan penanaman modal asing terlihat mengalami pertumbuhan yang konsisten setiap tahun meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun. Pada tahun 2006, tercatat sebesar 5.977 juta US dollar. Pada tahun ini, Indonesia mulai menarik perhatian investor asing berkat reformasi awal tahun 2000-an. Namun, pada tahun 2009, penanaman modal asing mengalami penurunan menjadi 10.815 juta US dollar akibat dampak krisis keuangan global. Krisis ini menyebabkan banyak investor menunda atau membatalkan rencana investasi mereka, sehingga mempengaruhi aliran modal asing ke Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, meskipun terjadi fluktuasi, penanaman modal asing terus meningkat. Lonjakan yang signifikan terjadi pada tahun 2022 ketika penanaman modal asing mencapai 45.605 juta US dollar. Penanaman modal asing dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan investor asing untuk menanamkan modalnya adalah tingkat suku bunga. Grafik suku bunga dari tahun 2006 hingga 2023 terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Terjadinya peningkatan suku bunga mengakibatkan investasi akan mengalami suatu penurunan, dan begitu pun sebaliknya. Apabila suku bunga turun, sehingga investasi akan mengalami suatu peningkatan. Hal ini dikarenakan biaya dari investasi mengalami penurunan. Sesuai dengan pernyataan Menkyu dan kawan-kawan bahwa banyaknya investasi dipengaruhi oleh tingkatan suku bunga. Menurut Sukirno, terdapat hubungan negatif antara suku bunga dan tingkat investasi. Selain suku bunga, faktor lain yang mempengaruhi penanaman modal asing adalah nilai tukar. Penurunan nilai tukar akan menurunkan aset real masyarakat karena meningkatnya tingkat harga secara umum dan permintaan domestik masyarakat akan menurun. Keadaan tersebut akan menurunkan pengeluaran alokasi modal pada investasi. Investasi asing sangat erat kaitannya dengan nilai mata uang suatu negara. Investor cenderung melakukan investasi di negara dengan nilai tukar mata uang yang lebih kuat. Selain suku bunga dan nilai tukar, faktor lain yang mempengaruhi penanaman modal asing adalah tingkat inflasi. Inflasi akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan investasi berupa biaya investasi yang tinggi. Biaya investasi akan lebih murah jika tingkat inflasi suatu negara rendah dan akan meningkatkan penanaman modal asing di Indonesia. Hal ini akan mempengaruhi kegiatan investasi dalam suatu negara karena akan menurunkan minat investor akibat biaya investasi yang semakin meningkat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, apakah terdapat pengaruh suku bunga terhadap penanaman modal asing di Indonesia tahun 2006 sampai 2023? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh nilai tukar terhadap penanaman modal asing di Indonesia tahun 2006 sampai 2023? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap penanaman modal asing di Indonesia tahun 2006 sampai 2023? Dan yang keempat, apakah terdapat pengaruh suku bunga, nilai tukar, dan inflasi terhadap penanaman modal asing di Indonesia tahun 2006 sampai 2023? Kerangka berpikir pada penelitian ini digambarkan penanaman modal asing dipengaruhi oleh suku bunga, nilai tukar, dan inflasi secara parsial. Kemudian, pengaruh suku bunga, nilai tukar, dan inflasi berpengaruh terhadap penanaman modal asing secara simultan, di mana X1, X2, dan X3 adalah variabel independen, dan Y adalah variabel dependen. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah H1 diduga suku bunga berpengaruh negatif terhadap penanaman modal asing di Indonesia, H2 diduga nilai tukar berpengaruh terhadap penanaman modal asing di Indonesia, H3 diduga inflasi berpengaruh negatif terhadap penanaman modal asing di Indonesia, dan yang H4 diduga suku bunga, nilai tukar, dan inflasi berpengaruh terhadap penanaman modal asing di Indonesia.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Satu Data Perdagangan, dan Suku Bunga BI di Indonesia tahun 2006 sampai 2023. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen atau X, yaitu suku bunga, nilai tukar, dan inflasi. Sedangkan variabel dependen atau Y adalah penanaman modal asing. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linear berganda melalui model ordinary least square atau OLS dengan persamaan PMA sama dengan beta 0 ditambah beta 1 SB ditambah beta 2 INT ditambah beta 3 INF dan ET, di mana PMA adalah penanaman modal asing, SB adalah suku bunga, INT adalah nilai tukar, INF adalah inflasi. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila terdapat kata maupun pengucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.